Selamat datang di podcast Pengen belajar, belajar, pengen tahu astrofisika. Jadi kali ini kita itu akan mempelajari tentang ilmu astrofisika. Jadi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri kami. Saya Ryan Aksa. Saya Rafid Zayan. Nah, perkenalan selesai. Sekarang kita menuju ke materinya langsung. Nah, pertama-tama, apa sih itu ilmu astrofisika? Nah, jadi astrofisika sendiri itu ya ilmu astronomi lah secara dasarnya. Cuma ada kata fisika di situ. Jadi di sini ilmu astronominya itu juga berhubungan dengan perhitungan. Jadi nanti itu secara gambaran besar itu nanti kita itu seperti menghitung jarak, terus menghitung kemungkinan yang terjadi nanti pada benda-benda langit. Nah, jadi astrofisika itu seperti itu. Astrofisika dulu itu jadi ada sejarahnya nih astrofisika. Apa itu sejarahnya? Jadi kalau tahu itu, kalau garis besar itu sejarah itu kebagi dua. Ada astronomi kuno sama astronomi modern. Nah, Astronomi kuno itu yang apa? astronomi kuno itu jadi dulu itu sebenarnya sudah ada ilmu astronomi itu. Jadi banyak yang bilang itu astronomi itu ilmu tertua lah. Jadi orang dulu itu apa? Orang-orang beranggapan jika langit itu sebagai tempat tinggal para dewa. Bulan, matahari itu sebagai penjelmaan dewa. Nah, orang-orang dulu itu. Terus dulu manusia juga bergantung banget tuh sama matahari. Karena kan ya memang dulu kan buat pencahayaan, terus buat pertanian yang sangat berpengaruh kan dulu. Terus bulan itu juga sebagai menunjukkan arah dulu itu. Arah mata angin ya. Kan soalnya dulu itu kalau para nelayan sedang mencari ikan. Nah, biasanya itu lihat arah bulan. Nah, terus ada lagi nih. Dulu tuh orang-orang Bugis dikenal ahli dalam bidang astronomi karena cara mereka menentukan arah saat berlaut di malam hari. Nah, itu tadi yang udah saya jelaskan tadi. Oke, terus kemudian lanjut. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, di Mesir kuno itu sudah membuat jam matahari. Nah, jadi itu tadi matahari itu dulu itu sangat penting bagi manusia itu. Karena dengan matahari pun itu kita bisa tahu waktunya gitu. Terus ini nih, tahu kan Borobudur kan ya? Tahu. Ini fakta baru. Fun fact. Borobudur dulu itu katanya itu dibangun yang peletakan batu pertama itu mengikuti arah polaris atau bintang utara. Jadi bintangnya itu yang arah utara itu ya di situ letaknya itu. Dan selanjutnya mengikuti bintang-bintang sebagai penunjuk arah. Jadi bintang-bintang lain di sekitaran arah polaris tadi itu, yaitu tempatnya itu pas yang cari Borobudur tadi itu, kan. Jadi dulu itu memang udah penting ini astronomi itu dulu ya. Cuma kan masih belum dikembangkan lah ini astronomi itu. Kemudian astronomi itu semakin berkembang ketika teleskop itu muncul pada abad 17. Nah, itu penemunya siapa namanya? Galileo Galilei. Nah, Galileo Galilei itu kan. Nah, tapi itu kan pas saat itu abad 17. Sebelum abad 17 itu ada lagi yang namanya Ptolemy. Sudah tahu Ptolemy? Apa itu Ptolemy? Ptolemy itu sendiri dia itu ahli astronomi dari Yunani pada abad kedua Masehi. Nah, dia itu membuat tulisan Almagest yang di dalamnya itu terdapat hitung-hitungan matematis, pergerakan planet dan teori geosentris. Apa teori geosentris? Teori geosentris adalah saya tahu ya. Ya. Teori geosentris adalah teori yaitu bumi dianggap sebagai pusat tata surya. Jadi gimana itu maksudnya? Jadi bumi ini adalah pusat tata surya. Jadi tidak ada planet lain selain bumi gitu di tata surya tersebut gitu. Jadi kayak bumi adalah pusat tata surya yang ada di alam semesta ini. Oh, jadi maksudnya bumi itu kayak mataharinya ya. Gitu. Nah, jadi anggapannya ternyata gitu. Jadi kayak misalnya bumi ini matahari sama bulan yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Itu teori geosentris. Ya, itu sama Ptolemy itu pasti abad kedua. Terus ada lagi nih, Aryabhata. Itu dia orangnya dari India pada abad kelima. Pertama kali menemukan jika bumi itu berotasi pada sumbunya dan bulan sama planet-planet lain itu ternyata tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Jadi orang-orang dulu itu kan malam kan kalau dilihat itu bulannya terang kan ya. Nah, ternyata itu
setelah Aryabhata ini menemukan fakta kalau planet-planet terus bulan itu nggak punya cahaya sendiri. Jadi mereka itu langsung buat kesimpulan kalau mereka itu mantulin cahaya dari matahari. Nah, kayak gitu itu Aryabhata dari dia. Terus ini nih ada orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu jadi dulu sudah memetakan bintang tahun 700 Masehi itu dan sudah bisa menjelaskan fenomena supernova. Supernova itu kejadian ledakan bintang ya. Bintang. Jadi dari mulai abad 700 ini sudah mulai berkembang astronomi modern Dan masuk ke era modern. Nah, masuk ke era modern. Nah, di sini dimulai saat mulai berkembang pesat itu saat muncul teleskop tadi abad ke-17 kan oleh Galileo kan. Terus teori bumi ini ternyata itu saat masuk ke astronomi modern, teori bumi ini dipatahkan. Oleh siapa tuh? Ini dipatahkannya itu sama Nicolaus Copernicus yang membuat teori kalau bumi itu bukan pusat tata surya, tetapi matahari yang sebagai pusat tata surya. Nah, jadi dia itu sebenarnya bukan dia. Jadi ada ilmuwan Islam kan ya. Kan Islam dulu kan memang di abad ke-8. Nah, pas waktu tahun 500 Masehi sampai itu tahun 1300-an, Eropa itu mengalami kemunduran atau masa ke-8. Tapi Islam itu mengalami masa keemasan. Nah, ini salah satu ilmuwan Islam, Ibnu Yunus itu nemu kekeliruan pada buku Ptolemy tadi yang judulnya Al-Magis itu. Nah, dari kekeliruan itu ternyata yang pertama mengetahui itu yang pertama mengutip itu dari ini Nicolaus Copernicus ini. Terus dibuatlah teori heliosentris. Tapi teori geosentris ini ternyata dipercaya cukup lama loh. Kalau kamu tahu. Berapa tahun nih? Udah 200 tahun loh. Lama loh itu. Berarti dari itu kayak berapa keturunan itu generasi Indonesia. Terus astronomi. Nah, itu tadi saat masa-masa keemasan itu, astronomi itu ternyata juga penting bagi Islam itu. Jadi mungkin secara garis besar pentingnya itu sebagai arah kiblat, dan jelas itu. Sama kiblat ya. Terus waktu sholat, nah itu kan juga kan ya. Terus sama tahun Hijriah, kan tahun Hijriah itu pakai itu rotasi bulan ya. Nah. Kemudian ada lagi nih observatorium di Islam itu udah dilihat observatorium itu didirikan pada masa Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid pada abad 8 di Baghdad. Jadi memang pas abad-abad ke-8 itu Islam itu maju gitu. Nah, terus ada lagi nih astronom Islam perempuan itu. Ya perempuan itu. Nah, itu coba dijelasin itu. Saya lupa. Yaitu Maryam Al-Astriabi, pembuat astrolab. Dia pembuat astrolab. Bulan, bintang, dan planet. Jadi dia ini membuat alat yang bisa memprediksi gitu loh. Posisi matahari nanti jam sekian tuh berapa, posisi bintang bulan tuh jam sekian berapa. Habis itu dibalik berkembangnya astronomi di Islam dan majunya juga di Eropa, muncul kemajuan pada tahun 1543 di era Nicolaus Copernicus menemukan teori heliosentris. Oh, yang tadi dia? Ya. Teori yang menyatakan kalau matahari adalah pusat tata surya dan muka bumi. Dan dari situ, kan mulai dari teori heliosentris di 1543. Terus tadi kan juga dijelasin tadi kalau teleskop itu ditemuin Galileo. Terus pertama digunakan itu tahun 1609. Nah, dari teleskop itu ternyata telah menemukan keberadaan titik-titik hitam matahari, terus lembah di bulan dan 4 bulan milik Jupiter. Dari teleskop itu sudah banyak perkembangan ya. Sudah bisa melihat titik-titik hitam di matahari, terus lembah-lembah di bulan. Terus ada 4 satelit. Nah, 4 satelit kan ya, bukan bulan ya. 4 satelit milik Jupiter. Nah, dari situ mulailah menemukan benda-benda lain. Seperti Christian Huygens, dia menemukan cincin dan satelit dari Saturnus. Kemudian ada komet Halley sama Uranus yang ditemuin sama William Herschel. Ada galaksi selain Bima Sakti. Nah, itu ditemuin sama Charles Messier. Nah, terus dari situ kalau nggak salah itu muncul teori-teori itu
apa ya? Lupa. Teori-teori seperti Pergerakan planet. nah, pergerakan planet itu teorinya siapa? Teori Kepler. Oh iya, teori Kepler. Itu dari siapa nama orangnya? Teori Kepler itu bernama Johannes Kepler. Oh, Sesuai dengan namanya. oh iya iya. Teorinya Iya. sesuai dengan namanya Johannes Kepler. Terus setelah itu muncul lagi Ada hukum, kalau kalian tahu nih ya, yang fisika nih pasti tahu nih. Hukum Newton lah, Newton Isaac dan Newton Isaac. Terus yang ketiga muncul lagi teori-teori relativitas dari sang pintar di era modern, yaitu Albert Einstein. oh iya, siapa lagi gak kenal Iya. Albert Einstein? Sekian Sepertinya itu dulu ya, cukup ya sejarah-sejarahnya. Jadi sejarah astrofisika itu astronomi itu dibagi dua, jadi ada dari astronomi kuno sama modern. Nah, modern itu ya dari mulai munculnya teleskop, nah sampai sekarang ini nih masih era modern lah, era modern. maksudnya nggak era abad ke-20. Nah, sekarang kan masih masuk ke abad 21 kalau sekarang. Itu ya, 21 sekarang. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih ya, Mas Ian Ya, telah menjelaskan tentang ilmu astronomi dan langsung saja. pengetahuan. Nantikan video-video menunjukkan podcast selanjutnya. Tetap di pengen belajar, pengen astrofisika.